Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget nih dari pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu elemen tanah. Dan ini bukan soal tanah yang kita injak ya, tapi lebih ke pusat energi, fondasi stabilitas di dalam tubuh kita. Sesuatu yang ngatur semuanya loh, dari pencernaan sampai pikiran kita bisa jernih atau enggak. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah ngerasain. Pernah nggak sih pas lagi banyak pikiran, lagi pusing, atau khawatir banget soal sesuatu, tiba-tiba perut rasanya nggak enak. Kembung, begah, terus badan rasanya lemes banget kayak nggak ada tenaga. Nah itu bukan kebetulan loh. Itu justru contoh paling nyata dari hubungan antara pikiran dan tubuh yang bakal kita bahas, dan itu semua intinya ada di elemen tanah. Oke, biar ngerti, kita perlu geser sedikit cara pandang kita soal tubuh. Coba deh, jangan bayangin tubuh kita itu kayak mesin dengan onderdil yang misah-misah. Tapi bayangin tubuh kita itu kayak ekosistem. Iya, sebuah ekosistem yang hidup, di mana semuanya saling nyambung. Satu bagian kena, bagian lain pasti ikut ngerasain. Dinamis banget deh. Nah, fondasi dari ekosistem di tubuh kita ini dasarnya adalah teori 5 elemen, atau yang biasa disebut Wuxing. Keren banget loh konsepnya. Jadi, menurut teori ini, semua yang ada di alam semesta, termasuk di dalam badan kita, itu bisa dijelasin lewat interaksi dari 5 elemen dasar. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Dan masing-masing elemen ini punya karakter dan gaya energinya sendiri-sendiri. Nah, dari kelima elemen tadi, kita bakal fokus ke satu, yaitu tanah. Kenapa tanah? Kan ada 4 yang lain. Nah, ini dia yang spesial. Soalnya, tanah ini perannya unik banget dan fundamental. Dia bukan cuma salah satu dari 5, tapi dia itu pusatnya, titik tengah dari semuanya. Lihat deh definisinya. Ini menarik banget. Di teks-teks kuno itu dibilang kalau tanah melahirkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Ya tanah itu simbol dari proses menumbuhkan, menghasilkan sesuatu yang baru, menerima, dan yang paling penting, memelihara. Makanya, tanah ini sering banget dijuluki ibunya semua elemen, karena dia yang ngasih nutrisi, dia fondasi kehidupan. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya deh. Fase tanah nggak punya arah yang dinamis. Dia ada di tengah, dia adalah pusat. Nah, ini kuncinya. Jadi bayangin gini, kalau elemen-elemen lain itu terus bergerak, ada yang ke atas, ke bawah, ke samping. Tanah itu justru diem di tengah. Jadi titik tumpu yang stabil. Ibaratnya dia porosnya, tempat yang lain berputar. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin ya. Energi api itu sifatnya selalu naik. Air, sebaliknya, pasti turun ke bawah. Terus kayu, dia itu menyebar, ekspansi. Sementara logam, dia narik ke dalam, kontraksi. Nah, terus tanah gimana? Dia diem. Dia itu stabilitas, pusat. Dia nggak kemana-mana. Justru karena dia diem, dia bisa jadi fondasi yang kokoh buat pergerakan elemen-elemen lain. Keren ya? Anggap aja dia pusat gravitasinya tubuh kita. Oke, pertanyaannya sekarang, peran sebagai pusat ini gimana bentuknya di dalam tubuh kita? Nah, elemen tanah ini munculnya lewat organ limpa dan lambung. Mereka berdua ini kerja bareng, kayak mesin energi harian kita. Tugas utama mereka yaitu mengubah semua yang kita makan jadi bensin supaya kita bisa beraktivitas setiap hari. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Dalam TCM, limpa dan lambung itu dianggap akar dari Qi pasca lahir. Ini konsep yang penting banget buat dipahami. Artinya apa? Gini, semua energi dan darah yang kita dapat setelah kita lahir, ya dari makanan, minuman, itu 100% bergantung sama sehat atau enggaknya sistem pencernaan kita. Inilah pabrik energi kita satu-satunya yang bisa kita isi ulang setiap hari. Prosesnya gimana? Bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, penerimaan. Lambung kita nerima makanan dan minuman, terus mulai diolah. Istilahnya itu dimatangkan. Nah, langkah kedua, transformasi. Di sini, limpa yang ambil alih. Tugasnya itu nyortir, misahin mana saripati yang bagus, yang murni, dan mana ampasnya, yang kotor. Terakhir, yang ketiga, transportasi. Saripati yang murni tadi dikirim sama limpa ke seluruh tubuh buat jadi nutrisi, sementara ampasnya dikirim ke bawah buat dibuang. Simpel kan? Ternyata fungsi limpa ini luas banget loh. Bukan cuma ngubah makanan jadi energi sama darah, tapi dia juga yang ngatur kekuatan otot-otot kita. Nah, ini ngejelasin kenapa kalau limpanya lemah, badan kita rasanya lemes, gak bertenaga. Dia juga punya fungsi ngangkat energi, biar organ-organ kita nggak turun. Dan yang paling nyambung sama obrolan kita di awal, limpa itu adalah rumahnya pikiran atau intelek, yang disebut Yi.
Dan dia ini sensitif banget sama yang namanya mikir berlebihan dan khawatir. Nah, sekarang kita sambungin semua titiknya. Di bagian ini kita bakal nemuin jawaban dari pertanyaan kita di awal banget tadi. Gimana caranya pikiran kita bisa secara fisik bikin energi di tubuh kita jadi kusut atau terikat. Jadi gini, emosi yang paling dekat sama limpa itu namanya si. Gampangnya kita bisa artiin ini sebagai mikir berlebihan. Ini bukan sekadar mikir biasa ya, beda. Ini lebih ke kondisi di mana pikiran kita itu muter-muter terus di satu masalah, obsesif, nggak bisa berhenti. Atau pas kita lagi kerja atau belajar keras banget pakai otak. Nah, bahasa gaulnya sekarang, ya overthinking. Teks-teks kuno itu ngomongnya lugas banget soal ini. Khawatir berlebihan itu merusak limpa dan bikin energi mandek. Nah, kata kuncinya itu mandek atau stagnasi. Coba bayangin energi yang mandek ini kayak jalanan lagi macet total. Nggak ada yang bisa gerak. Pas pikiran kita muter-muter terus di situ-situ aja, energi di pusat tubuh kita, ya di pencernaan itu, jadi ikutan macet total. Nggak bisa ngalir. Terus apa akibatnya? Ya pas energi macet di tengah tubuh, fungsi limpa buat ngolah dan nyebarin nutrisi tadi jadi kacau. Makanan jadi nggak bisa diproses dengan benar. Hasilnya, pencernaan jadi jelek, perut kembung, dan pastinya badan jadi capek. Kenapa capek? Ya karena mesin energi kita lagi mogok. Jadi rasa kembung dan lemas pas lagi overthinking itu bukan hayalan. Itu gejala fisik yang benar-benar nyata. Karena energi kita kejebak sama pikiran kita sendiri. Oke, terus solusinya gimana? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dalam banget maknanya. Kita harus menutrisi pusat diri kita. Maksudnya, kita harus ngelihat kesehatan itu secara utuh, seimbang antara apa yang masuk ke mulut kita dan apa yang kita biarin masuk ke pikiran kita. Jadi, intinya dari semua obrolan kita ini apa? Gini, punya pusat tubuh yang kuat itu nggak cuma soal makanan doang, tapi juga soal pikiran macam apa yang kita sajikan buat diri kita sendiri setiap hari. Kita bisa aja makan makanan paling organik dan sehat sedunia, tapi kalau pikiran kita isinya cuma khawatir dan cemas, ya sistem pencernaan kita bakal tetap bermasalah. Keduanya sama-sama penting, nggak bisa dipisahin. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau makanan yang kita makan itu membangun tubuh kita, lalu pikiran seperti apa yang lagi kita cerna setiap hari untuk membangun hidup kita? Karena pada akhirnya kesehatan sejati itu datang dari cara kita memberi nutrisi pada keduanya, tubuh dan pikiran. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya.